Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda pemirsa di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan berkaitan dengan dilema belajar saat adaptasi kebiasaan baru seperti saat ini. Seperti kita ketahui bahwa salah satu contohnya adalah di Kabupaten Cirebon. Pada saat pemerintah membolehkan untuk belajar tatap muka yang sudah beberapa bulan ini tidak digelar, akhirnya beberapa waktu yang lalu pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pendidikan membolehkan untuk belajar tatap muka. Namun baru beberapa hari digelar tatap muka, ini pemirsa, ternyata pandemi COVID-19 ini terus ya meningkat. Akhirnya di Kabupaten Cirebon ditarik kembali dalam tanda petik dan tidak diperbolehkan kembali untuk belajar tatap muka. Nah, nanti bagaimana pendapat dari akademisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan juga praktisi pendidikan, kemudian juga seorang guru di SMP Veteran Kota Cirebon. Saya kenalkan dulu, di sebelah saya pemirsa ada Dr. Budi Manfaat MSI. Selamat pagi Kang Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Budi? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih Kang Budi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Budi pemirsa ada Kang Yanto Rohmanto MPD. Selamat pagi Kang Yanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Yanto? Alhamdulillah. Oke, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya langsung ke Kang Budi nih. Kang Budi, sebagai akademisi, Anda melihat sepertinya satu sisi ini masyarakat sudah tidak sabar ya, seperti dilihat di Kabupaten Cirebon. Satu sisi pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan juga sangat hati-hati untuk memberikan keputusan. Salah satunya adalah seperti yang kita lihat di Kabupaten Cirebon. Pendapat Anda? Ya, terima kasih nih Mas Habib ya. Jadi ini memang sebuah pilihan sulit ya. Pilihan sulit. Okay. Jadi kalau disandingkan memang antara kesehatan dengan pendidikan, memang pendidikan itu adalah setelah kesehatan itu selesai. Artinya setelah sehat, lalu manusia itu bisa bicara tentang pendidikan, kan gitu ya. Artinya kalau hari ini diputuskan untuk fokus dulu ke kesehatan, saya sangat setuju ya, dan ini lebih aman. Sehat dulu dikuatkan, setelah itu baru kita bicara pendidikan yang lebih ideal, kan begitu ya. Nah, yang kedua, ini memang pasti keputusan yang berat, keputusan yang sulit. Apapun keputusannya pasti ada pro dan kontra. Jadi, dan saya pikir tidak ada keputusan yang salah. Jadi yang ada, yang salah itu adalah setelah keputusan itu dibuat, lalu pembuat keputusan tidak bertanggung jawab. Itu, nah, kan begitu ya poinnya. Jadi yang penting hari ini kalau sudah diputuskan, dibuat kesepakatan, sebuah keputusan, ya kita mengikuti keputusan itu. Yang penting setelah itu, implikasi dari keputusan itu lalu kita bertanggungjawabkan. Artinya kalau sekolah kemudian diputuskan untuk di rumah, jadi bukan tatap muka di sekolah, maka sekolah harus bergegas untuk menyiapkan bagaimana perangkat, maksudnya ya? Segala perangkatnya. Nah, kalau tidak menyiapkan itu berarti ini yang salah. Jadi keputusannya tidak salah, tapi tidak bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah dibuat. Baik. Itu adalah yang salah. Baik, oke, tahan dulu ya Kang Budi. Saya ke Kang Yanto Rohmanto sebagai praktisi pendidikan dan juga guru ya di salah satu SMP di SMP Veteran di Kota Cirebon. Kang Yanto, Anda menyikapi hal ini kan? Ini tadi berbicara kabupaten, kemudian kalau Kang Yanto di kota hingga saat ini, apakah juga ada desakan dari misalnya orang tua peserta didik gitu, Kang Budi, bahwa udahlah tatap muka aja seperti di Kabupaten Cirebon gitu kan? Atau memang ada hal lain untuk mensiasati itu? Silakan Kang Yanto. Ya, terima kasih Mas Habib. Kalau kita melihat perkembangan selama ini memang desakan masyarakat untuk kembali tatap muka besar juga keinginannya. Termasuk beberapa waktu yang lalu diceritakan ada pertemuan dan orang tua peserta didik itu. Ya, rata-rata memang efeknya kalau daring itu kan anak menjadi motivasi belajarnya kan berkurang. Iya, jenuh ya. Kalau kita lihat di medsos kan banyak ya meme-meme yang orang tua saking keselnya gitu ya. Nah, itu. Nah, memang itu. Tetapi kan kita melihat juga kondisi kota Cirebon yang sekarang mungkin hampir semua
beberapa tempat yang masih hijau ya, tapi mayoritasnya merah. Merah ya saat ini baik kabupaten maupun kota ya. Dan memang mungkin juga sudah dipertimbangkan masalah draft untuk tatap muka. Cuma dengan kondisi seperti ini, sepertinya itu untuk tatap muka mungkin dimundurkan lagi. Karena kondisinya kan sekarang kota Cirebon ya kita paham beberapa kelurahan udah zona merah semua. Kan syarat untuk membuka tatap muka itu zona kuning, ya zona kuning. Sedangkan ini mayoritasnya zona merah kan itu. Jadi Pemda atau mungkin distrik juga masih mempertimbangkan hal tersebut. Nah kami sebagai praktisi atau guru yang mengikuti perkembangan itu dan selalu siap. Apapun yang diperintahkan atau diinstruksikan oleh Dinas Pendidikan kami siap. Jadi selama ini kita masih memakai sistem daring. Oh, tetap ya? Tetap masih dari hasil pertemuan dan orang tua beberapa waktu yang lalu juga demikian? Memang ada yang menginginkan daring dan ada yang menginginkan tatap muka. Ya. Cuma kan kami belum berani untuk tatap muka karena belum ada instruksi atau izin dari Dinas Pendidikan seperti itu ya. Nah itu akhirnya kami menjelaskan pada orang tua ya dengan kondisi seperti ini. Ini pilihan sulit nggak? Tadi yang disampaikan oleh Kang Budi, ini pilihan sulit lah gitu, dilema lah gitu dengan kondisi demikian gitu. Ya bagi saya ya dilema betul jelas, pilihan sulit jelas. Banyak materi-materi yang mungkin yang pelajaran eksak sebagainya yang susah diterima. Kalau guru mungkin nyampaikan, kalau untuk yang sosial bisa gampang ya istilahnya bahasa. Tetapi kalau bagi eksak yang untuk matematika sebagainya itu kan perlu tatap muka yang penjelasan lebih detail ya. Jangankan pada saat tatap muka aja pemahamannya masih minim, apalagi dengan sistem daring kan itu. Tapi memang realitas seperti ini kan yang terjadi, kita mau bagaimana lagi? Baik. Oke, kembali saya ke Kang Budi. Nah, ini dengan posisi yang boleh dibilang ini posisi yang dilema gitu ya. Ini pilihan sulit seperti saat ini. Dengan akhirnya keputusan pemerintah untuk menunda kembali untuk tatap muka, pendapat Anda ini sudah tepat? Saya kira untuk saat ini tepat. Tepat ya. Mengapa gitu? Karena tadi itu ya, ini kesehatan lebih utama kan itu ya, lebih utama. Hanya masalahnya begini, kita yang perlu kita bicarakan atau itu apa? Permasalahannya itu adalah tentang kesiapan ya. Kesiapan ya. Jadi, kesiapan dari tadi lembaga pendidikannya itu. Dari sekolah itu? Semua sebenarnya semua. Mulai dari penyelenggara sekolah itu sendiri, lalu orang tua, lalu siswa, dan pihak-pihak yang terkait dengan itu, pasti banyak ya. Jadi bicara kesiapan. Masalahnya begini Mas Habib ya, banyak orang ketika melihat sekolah itu ditutup, itu seolah menganggap bahwa pendidikan telah libur, pendidikan telah berhenti, kan gitu ya. Padahal sekolahan itu adalah bukan satu-satunya pintu pendidikan. Jadi pendidikan itu pintunya banyak. Mulai dari pintu pendidikan keluarga, pintu pendidikan pesantren, pintu pendidikan masyarakat, dan pintu-pintu yang lain. Jadi masalahnya itu adalah banyak orang yang mengira bahwa begitu ada satu pintu tertutup, pintu sekolah tertutup, maka seolah-olah dunia pendidikan itu telah runtuh. Dan hampir runtuh. Ya. Kita berpendapat demikian gitu ya. Banyak orang mengira begitu. Padahal orang bijak mengatakan ketika satu pintu tertutup, maka sesungguhnya 9 pintu yang lain sedang terbuka lebar. Gitu ya. Oke, tahan dulu nih Kang Budi dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama Dr. Budi Manfaat MSI, akademisi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan juga Kang Yanto Rohmanto MPD, praktisi pendidikan dan salah seorang guru di SMP Veteran Kota Cirebon. Kembali saya ke Kang Budi, tadi terputus jeda iklan berkaitan dengan adanya anggapan bahwa saat ditunda tatap muka berarti ini runtuh ya. Ya padahal itu ada jalan-jalan lain. Betul. Ya, menyambung tadi. Ya. Jadi intinya adalah kalau seandainya setiap keluarga, setiap orang tua itu berdaya, berdaya itu bukan hanya ekonominya, tapi juga fungsi pendidikannya berjalan dalam rumah tangga itu. Maka ketika sekolah itu berhenti tatap mukanya tidak begitu bermasalah. Yang bermasalah adalah hari ini banyak kita menemukan
keluarga-keluarga yang kurang berdaya atau bahkan tidak berdaya. Orang tuanya sibuk, sangat-sangat sibuk ya. Ayahnya sibuk, ibunya sibuk. Sehingga seolah-olah kalau sekolah ini tutup, ya seolah sudah runtuh lah, sudah runtuh. Dan itu mengandalkan dari sekolah gitu ya. Itu baru belajar. satu variabel kesibukan, belum lagi variabel yang lainnya, kemampuan, kompetensi orang tua. Apakah dia memiliki jiwa pendidik yang baik dalam keluarga itu? Sementara kita menyaksikan banyak juga keluarga yang tidak memiliki kompetensi itu, ya, sehingga fungsi pendidikan di dalam keluarganya tidak berjalan. Nah, ini adalah sebuah dilema juga. Saya kira mereka yang protes atau ingin sekali menuntut sekolah itu agar segera dibuka, padahal kondisinya seperti ini, itu adalah bisa jadi variabel-variabel yang tadi itu. Tadi disebutkan, Betul. Jadi keluarga yang sangat sibuk dan atau dia tidak memiliki kompetensi untuk mendampingi dengan baik. Saya nggak ngerti masalah ini ya, tanya dong dengan bu guru dan seterusnya. Kan begitu ya. Makanya nggak heran ya saat, waduh ternyata dampingi anak itu susah katanya. Ya kan? Ya dampingi anak ini susah kan, apalagi guru katanya kan. Ya baik, tahan dulu nih. Kang Budi, saya ke Kang Yanto lagi ya. Kang Yanto, kalau kesiapan dari Kang Yanto sendiri dan mungkin di SMP Anda gitu ya, SMP veteran itu seperti apa sih? Karena yang tadi disebutkan, satu sisi saat memberikan keputusan untuk menunda tatap muka gitu kan, karena COVID ya, baik kota kabupaten ini meningkat gitu ya, COVID-19 ini. Nah, ini kesiapannya seperti apa gitu? Ya. Di lembaga Anda itu, silakan. Ya, alhamdulillah semenjak sistem daring di awal di ini kan kita udah mempersiapkan. Ada dua alternatif antara tatap muka dan tidak. Dan setelah berjalan memang kita daring terus. Nah, sekolah sudah memberikan fasilitas untuk pelatihan untuk guru sebagainya ya. Dan kita sudah berjalan hampir dari mulai awal semester itu. Nah, terus memang kendalanya adalah ya kalau bagi kami rata-rata ya itu masalah kuota dan sebagainya. Itu ada kendala juga. Ya. Jadi siswa banyak yang kalau kita menggunakan aplikasi yang menggunakan banyak kuota kan lumayan ya. Nah, tapi dan itu ada juga yang mengeluhkan begitu? Ada, itu ada ya. Tapi alhamdulillah nanti kan pemerintah menggulirkan program bantuan kuota. Itu kan salah satu cara untuk meringankan beban baik guru maupun siswa ya. Dan guru juga kan tidak semuanya di sekolah yang WiFi gitu. Baik. Kang Yanto, apa yang tadi disampaikan oleh Kang Budi ini menyambung bahwa apa betul ini bahwa orang tua juga ada yang mendesak bahwa udahlah tatap muka aja gitu, karena mungkin dianya sibuk atau seterusnya, tadi menyambung dari Kang Budi. Ada yang begitu gitu? Anda sebagai praktisi pendidikan? Ada. Ya memang kan orang tua itu melihat anak itu selama tidak ada kegiatan tatap muka di sekolah menurun dalam arti ya aktivitasnya ya. Dia kan biasanya kalau bangun pagi ya terus jam 7 aktivitas. Sekarang sistem daring ya mungkin jam 7:30 ya dan sebagainya, itu kan jadi aktivitas siswa memang berkurang gitu. Nah, dan juga ya sekarang kan sistemnya ya online, baca, tidak semua materi yang dikirim sebagainya itu akan dibaca, saya rasa. Karena memang satu aspek guru yang menyampaikan materi harus nyampe di lain pihak mungkin karena ya tingkat jenuh siswa kan makin tiap hari jejelinnya ya, tiap hari dikasih materi sebagainya, akhirnya ya kan gitu absennya. Paling pada saat pengajian tugas baru mengerjakan tugas. Itu yang kami alami di sekolah saya kan gini, sistemnya ada daring, tetapi ada satu hari yang kita luring, gurunya muter Pak. Ya muter ke siswa tuh. Ya seminggu. Ya seminggu ya guru ini, ya seminggu berikutnya guru lain untuk mengambil tugas. Nah, rata-rata itu. Ya, tugas memang dikerjakan, tetapi materi masih banyak yang kosong kan. Ya kami memahami lah itu. Yang penting ada materi disampaikan. Baik. Kembali saya ke Kang Budi nih. Kang Budi, untuk misalnya kita contoh ya, di Kabupaten Cirebon sudah terlaksana tatap muka beberapa hari misalnya gitu ya. Nah kemudian diberhentikan kembali. Ini ada efek nggak secara psikologi? Pendapat Anda? Saya kira sedikit banyak pasti ada ya. Karena kan mereka senang nih, udah ya yang diinginkan untuk tatap muka kan terlaksana, tapi akhirnya diberhentikan kembali gitu. Iya. Dan banyak orang hari ini merasakan bahwa betapa ternyata pertemuan itu sesuatu yang sangat berharga ternyata. Jadi hari ini banyak orang
oh ternyata pertemuan itu begini mahalnya ya. Hari ini kita menginginkan pertemuan saja, ternyata ada berita yang kemudian mengharuskan kita untuk kembali lagi ke rumah, kan gitu ya. Jadi saya kira dampak psikologi pada siapapun pasti ada ya, baik itu siswa, orang tua, guru, dan semuanya pasti ya, semuanya. Belum lagi dampak-dampak yang lain ya. Artinya begini, saya melihatnya keputusan untuk belajar dari rumah itu sebagian besar sekolah itu memutuskan untuk bahwa bentuknya itu adalah online, bentuknya. Ya, online, oke. Padahal online itu kan hanya salah satu alternatif. Di antara alternatif lain. Di antara banyak alternatif lainnya. Artinya, jika ada suatu daerah, wilayah tertentu, atau keluarga tertentu yang kondisinya tidak memungkinkan untuk online, maka tidak bisa sekolah itu memaksakan online. Kan gitu ya? Iya. Jadi artinya, creativity itu hari ini betul-betul ditantang. Ya. Ditantang. Ditantang kreativitasnya. Ya. Belum lagi, tadi yang sudah diceritakan. Tidak semua itu bisa diinstruksikan melalui kata-kata. Ada sesuatu yang harus dilatihkan, praktek ya, pendidikan vokasi dan seterusnya. Yang harus praktek di lab, yang harus uji coba di lapangan. Nah, hal-hal seperti itu mungkin juga belum banyak mendapatkan perhatian ya. Bagaimana solusi alternatifnya. Nah, memang menyiapkan yang seperti ini memang butuh sebuah kerja keras pastinya ya. Jadi perubahan ini kan begitu. Kerja keras dari semua saya kira. Semua. Sekolah, keluarga, orang tua juga, itu, gitu, pelajarnya juga. Dan satu kata yang menurut saya sangat penting itu adalah komitmen. Komitmen. Begitu komitmen ini hilang, maka manipulasi pembelajaran daring itu akan kita lihat. Emang bisa gitu? Loh iya, siapa yang bisa memastikan bahwa tes ini betul-betul dikerjakan oleh seorang anak yang bersangkutan, kan gitu ya? Nah, kalau tidak ada komitmen dari siswa, dari orang tua betul-betul memang mendampingi, bukan sudahlah aku saja yang ngerjain, bla bla bla. Nah, dan begitu misalnya ya, sudahlah kan itu ada kakakmu bisa membuka. Nah, jadi komitmen hari ini betul-betul ditantang. Satu komitmen, dua kreativiti. Oke, nanti saya tanyakan ke Kang Yanto nih sebagai praktisi pendidikan dan juga seorang guru di SMP Veteran Kota Cirebon. Dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya masih bersama akademisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan juga praktisi pendidikan dan salah seorang guru di SMP Veteran Kota Cirebon. Kang Yanto, tadi terputus jeda iklan ya. Apa yang tadi disampaikan oleh Kang Budi berkaitan dengan tuntutan kreativitas, tuntutan satu laginya adalah komitmen ataupun konsistensi ini antara sekolah dengan orang tua peserta didik. Ini bagaimana pendapat Anda? Ya, memang betul. Guru itu tuntut kreativitas. Kreativitas. Ya. Dalam mengajar daring kan, kalau satu metode atau aplikasi kan monoton, sehingga guru menggunakan berbagai macam aplikasi atau metode pengajarannya. Itu yang dituntut. Tadi berhubungan dengan komitmen. Nah, salah satu cara kami di sekolah kami itu adanya luring itu. Oh, salah satu. Jadi untuk mengecek siswa itu mengerjakan apa tidak. Jadi jadi guru itu kan ke tempat satu ini ya, siswa, kemudian ditanyakan ya mana tugasnya, dikumpulkan semua mapel itu. Nah, terus baru nanti kita kembalikan lagi minggu berikutnya sama guru yang lain. Memang itu memakan waktu dan lumayan ya. Cuma kan kita sistemnya kelompok ya. Dan itu komitmen juga dari lembaga pendidikan Kang Yanto juga ke rumah-rumah itu ya untuk mengecek inilah ya komitmen, konsistensi juga di situ. Iya, jadi kami mencoba mengecek ini anak mengerjakan apa tidak kan itu ya. Akhirnya kan dengan sistem datang ke rumahnya dan mungkin bukan kami aja ya, mungkin di sekolah terutama SD itu sudah berjalan itu seperti itu. Jadi guru-guru SD mungkin udah berjalan ya. Nah, kecuali kalau di SMP yang siswanya banyak, dilemanya adalah banyaknya siswa itu kan, jadi kalau di kami alhamdulillah masih bisa terkondisikan kan. Untuk mensiasati juga
Kang Yanto, Kang Budi ya, ada juga yang mengatakan dengan sistem begini kan boring juga, jenuh juga. Apa gitu salah satunya? Ya, yaitu dengan berbagai macam menggunakan aplikasi atau metode pengajaran ya. Nah, apalagi di sini kan ada tambahan dari PJJ, dari PJJ yang itu kan ya. Setiap pagi, setiap siang, setiap sore itu di Radar Cirebon TV ya. Iya, itu kan kami kalau di SMP. Terbantu gitu, Kang Yanto? Ada beberapa hal yang untuk menambah pokoknya sangat materi, terbantu lah ya. membantu bagi mereka yang misalkan pas kuota nggak ada, misalkan itu bisa nonton RCTV saja lah. Gitu ya. Itu yang bisa. Ya jadi variasi teknik mengajar itu yang memang perlu diperlukan. Ya, ada memakai YouTube, ada memakai Google Form atau psikologi dan sebagainya, gitu ya. WhatsApp dan itu yang terus kita ini. Jadi bukan monoton catat foto atau gimana, itu ya udah jauh lah. Baik. Kang Budi, ini menyambung Kang Yanto ya, mensiasati agar peserta didik atau siswa ini tidak jenuh gitu, tidak bosan gitu. Pendapat Anda? Kreativitas itu dari seorang guru? Iya, secara umum begitu ya kreativitas. Jadi mungkin dalam sebuah contoh adalah begini. Kalau misalnya setiap hari itu guru hanya memberikan instruksi-instruksi yang kurang menantang. Instruksi yang kurang menantang itu pertanyaan-pertanyaannya hampir semuanya bisa dijawab oleh Google. Itu tidak menantang. Tidak menantang. Padahal hari ini fungsi guru tidak boleh begitu kan ya. Jadi kalau hanya untuk begitu, maka tanpa instruksi pun siswa bisa langsung mencari di Google. Tapi yang diharapkan dari seorang fungsi guru adalah guru hanya memicu, memacu, memfasilitasi, memantik supaya nanti penalaran siswa itu lebih berkembang kan gitu ya. Maka dengan memberikan instruksi-instruksi yang menantang dengan pertanyaan mengapa, apa yang terjadi bila bla 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 bla. Lalu siswa kemudian terdorong untuk bereksperimen, mencari bukti-bukti di lapangan, fakta-fakta empirik, contoh-contoh yang ada di sekitar. Ya, kemudian dia dari data-data itu lalu belajar menarik sebuah kesimpulan. Nah ini kan proses penalaran atau scientific approach ya. Jadi yang diharapkan dari sebuah pembelajaran di sekolah. Jadi kalau pertanyaan begitu saya kira tidak membosankan ya. Artinya ada tantangan memang. Oh iya inilah belajar. Bukan pertanyaan ini saya cari di Google, lalu saya tulis, lalu saya kirim. Jadi kalau seperti ini bentuknya setiap hari, saya jamin, bukan saya jamin ya, saya yakin pasti akan mengalami kebosanan. Kebosanan dan juga kreativitas guru itu. Kreativitas guru. Guru juga tidak tertantang, murid juga tidak tertantang. Baik, Kang Yanto, adakah misalnya gitu ya, bahwa ini kan belajar di rumah saat ini gitu ya lewat jarak jauh itu kan ada nilai plus minusnya juga gitu kan. Satu sisi ada nggak misalnya orang tua yang bilang ataupun peserta didik lah, udah kapan sih mulai karena mungkin ini kangen dengan teman-teman untuk belajar bareng lagi, ketemu bareng lagi. Ada nggak yang bilang begitu kayak itu sebagai praktisi pendidikan tentunya? Pastinya ada ya, pasti ada. Disampaikan ke sekolah? Ya melalui grup WhatsApp gitu ya. Nah, memang kan ya mereka kan belajar, kalau belajar kan bukan bukan proses membaca saja, tapi proses sosialisasi dengan teman kan yang tidak ada. Gitu interaksi ya? itu kan yang perlu. Apalagi kalau kelas 7 itu kan baru. Teman saya siapa kan hanya itu sebatas dari ini aja kan. Kalau belum ada interaksi sebagainya itu pasti. Dan yang kadang-kadang menggelitik itu orang tua saya kadang-kadang jawabnya juga ada bingung juga. Kenapa sekolah dilarang, sedangkan pasar tidak dilarang? Itu pertanyaan-pertanyaan klasik. Itu yang saya, klasik. Itu. Cuma kan barangkali yang kenanya bukan di sekolah, tetapi di jalan di pasar. Kenapa? Nah, ya saya kan kadang ya jawabnya juga dengan biasa aja lah gitu. Nah itu memang ya saya sebagai ini kan istilahnya bagaimana kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kota yang ya harus kita ikuti. Gitu. Baik, kembali ke Kang Budi ini. Ini pertanyaan-pertanyaan tadi itu begitu menggelitik ya, bahwa kenapa sih tidak dibolehkan gitu kan untuk belajar langsung. Banyak juga yang bilang begitu loh Kang Budi. Kok pasar dibuka kan banyaknya yang begitu ya. Nah Kang Budi, salah satu pertanyaannya kan itu ya, ini pertanyaan klasik. Kemudian dengan kondisi begini, interaksi tadi bersosialisasi dengan jarak jauh ini kan akhirnya individual gitu ya. Pendapat Anda? Iya.
Betul, ini memang bisa menimbulkan bahaya tersendiri ya. Artinya jika berkepanjangan kita kemudian tidak berinteraksi secara langsung itu memang berbahaya ya. Ada dampak itu juga Pasti ya. ada dampak ya. Jadi apa? Adapun tadi ketika kenapa Stadion Bima tetap ramai setiap minggu, sekolah libur kan gitu ya. Baik. Saya kira ini juga menjadi contoh yang baik. Maksud saya, ya inilah bedanya sekolah. Ini sekolah memberikan contoh yang baik bahwa kita hari ini memang sedang lebih baik kita menjaga jarak ya, saat ini, dan sekolah telah memberi contoh ya. Jadi Stadion Bima tetap buka, ya itu bukan contoh yang baik kan gitu ya. Baik, dan sayang sekali nih Kang Yanto, Kang Budi, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut Kang Budi, Kang Yanto lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Yanto di closing statement silakan, pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Ya, jadi kami dari guru ya, ya berharap tatap muka pasti, tetapi kami tetap menekankan pada aspek kesehatannya. Jadi tadi sudah dicontohkan bahwa Stadion Bima rame, sekolah tidak, sekolah memberikan contoh pada yang Stadion Bima seperti itu. Jaga jarak sebenarnya. Kami tetap mengikuti aturan yang akan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Kalau buka tatap muka siap, daring siap gitu. Silakan Kang Budi di closing statement. Ya, saja. kembali saya ingin mengulang apa yang tadi saya katakan ya. Sekolah bukan satu-satunya pintu pendidikan. Jadi kalau hari ini sekolah sementara ditutup, kita fokus saja pada pintu-pintu pendidikan yang lain. Kita kuatkan pendidikan keluarga, kita kuatkan pendidikan masyarakat, kita juga kuatkan pendidikan pesantren dan pendidikan-pendidikan yang lainnya. Terima kasih Kang Budi, Kang Yanto sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan pemirsa demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.